Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya saya sudah nge-share, sudah memberikan informasi bahwa ada versi terbaru, ada update terbaru dari Windows 10 ya. Updatean bulan Agustus tahun 2020. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendownload, di video itu sudah saya share ada dua versi ya teman-teman. Ada dua versi Windows, yaitu ada versi 32 bit dan versi 64 bit ya. Jadi yang versi 64 bit dengan kapasitas 3,9 GB, kemudian yang versi 32 bit dengan kapasitas 2,8 GB. Atau kalau di deskripsi sebenarnya 3,75 dan 2,7 GB ya, sama saja. Nah, sebenarnya begini, bagaimana sih caranya untuk menginstalkan Windows ini di komputer kita? Jadi ada setidaknya bisa kita lakukan dengan dua cara teman-teman. Jadi pertama, bisa kita instalkan Windows ini dari Windows secara langsung. Jadi dengan cara menjalankan file setup-nya ya. Jadi misalnya begini, saya contohkan. Ini saya buka dulu ya. Saya buka dulu file ISO-nya ini. Ya, jadi kalau teman-teman sebelumnya sedang menggunakan Windows 7 barangkali, jadi silahkan diinstalkan dulu software pembuka file ISO. Bisa menggunakan Diamond Tool, bisa menggunakan Asampo ataupun software-software yang lain ya. Intinya untuk membuka file master Windows yang versi ISO ini ya. Nah, jadi ini isi dari master Windows 10 Pro yang 64 bit seperti ini. Jadi kalau pengen menginstalkan secara langsung, bisa dengan cara mengklik dua kali file setupnya ini ya. Udah muncul seperti ini, kita tekan yes saja. Nah, selanjutnya tinggal ikuti saja sesuai dengan aturan yang ada di proses instalasi Windows 10. Nah, namun teknik ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya. Tidak saya rekomendasikan. Ini saya close. Jadi ini cara pertama menggunakan dengan cara menjalankan langsung dari file setupnya. Nah, cara yang kedua bisa dengan cara menggunakan proses clean install. Jadi menjalankan proses instalasi ini dengan melalui proses booting. Nah, namun kalau melalui proses booting berarti kita harus membuat dulu media bootable-nya. Jadi media bootable itu bisa dalam bentuk DVD, bisa juga dalam bentuk flash disk ya. Jadi proses instalasinya nanti melalui proses booting dulu, kemudian barulah dilakukan proses instalasinya. Nah, jadi file Windows 10 yang berupa file ISO ini kita transfer ke dalam flash disk atau ke dalam DVD. Kalau ke dalam DVD cukup menggunakan software Nero misalnya, atau ini bisa langsung diklik dua kali ya, kemudian siapkan DVD kosongnya, kemudian bisa langsung dijadikan DVD bootable dengan ketentuan DVD-ROM teman-teman sekalian support untuk dipergunakan sebagai media yang bisa
gunakan untuk menulis file ke dalam DVD ya. Artinya DVD RW. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan caranya untuk mentransfer file Windows 10 Pro ini ke dalam flash disk. Jadi kita jadikan flash disknya menjadi bootable dari Windows 10 Pro versi 2004 ya, 19.041. Jadi yang update 2020. Saya akan menggunakan yang versi 64 bitnya. Nah, langsung saja bagaimana sih caranya, prosesnya. Jadi pertama tentu saja kita siapkan dulu flash disknya. Flash disk kita pasangkan dulu ke komputernya. Saya sudah menyiapkan flash disknya ini ya. Langkah berikutnya adalah kita jalankan software untuk membuat bootable. Di sini saya akan menggunakan software Rufus ya. Saya menggunakan Rufus versi 2.9. Untuk software Rufus dan juga master Windows-nya juga link downloadnya sudah saya sertakan juga di dalam link di dalam deskripsi video ini, silahkan dibaca ya. Oke, caranya cukup dengan mengklik 2 kali Rufus 2.9. Ada keterangan seperti ini, kita tekan yes saja ya. Nah, kemudian kita pilih device-nya di sini. Kita pilih flash disk kita. Saya menggunakan flash disk dengan kapasitas 16 GB, maka ini pun juga 16 GB yang kita pilih. Selanjutnya kita langsung loncat ke bagian bawah dulu. Kita pilih ada create boot disk ya. Pastikan ini tercentang. Selanjutnya kita klik select an image, kita klik di sini. Selanjutnya kita cari softwarenya ada di mana atau master Windows-nya ada di mana. Saya menaruhnya di folder ini pakai teknisi, kemudian software, kemudian ada di master Windows. Oke, saya pilih yang Windows 10 Pro 2004 19.04 update Agustus ini ya. Kemudian saya open. Oke, saya open. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian sini ada partition scheme. Sini ada dua pilihan ya, ada MBR atau GPT. Nah, untuk MBR atau GPT ini sesuaikan dengan tipe harddisk kita ya, tipe harddisk yang akan kita instalkan di komputernya. Bagi yang masih belum tahu bagaimana caranya untuk ngecek apakah harddisk kita berupa MBR atau NTFS, apakah harddisk kita MBR ataukah GPT, caranya adalah cukup dengan menekan start menu, kemudian cari run, atau menekan di keyboard ya, menekan tombol Windows ada di samping kanan kontrol dari bagian kiri, sambil kita tahan tombol Windows-nya, kemudian dibarengi dengan huruf R sehingga akan muncul begini. Kemudian ketikkan diskpart, DISKPART begini ya, DISKPART, kemudian kita oke, kita yes saja. Selanjutnya kita tunggu. Selanjutnya kita ketikkan list spasi DISK. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita lihat di bagian sini, ini adalah harddisk atau media-media penyimpanan yang ada di dalam komputer kita. Nah, kita lihat di bagian kolom GPT-nya ya. Kalau kolom GPT ini ada yang bertanda bintang, berarti harddisk itu atau media itu berupa tipenya GPT. Nah, sedangkan di sini di kolom GPT-nya kosong, tidak ada tanda bintangnya. Artinya harddisk yang saya gunakan di dalam komputer ini semuanya bertipe MBR. Nah, sehingga di bagian sini pada saat kita pengen membuat bootable flash disk pun tipenya ini, tipe partition scheme-nya juga saya pergunakan yang MBR. Nah, MBR pun opsinya ada dua di sini.
ada partition scheme for BIOS or UEFI atau partition scheme for UEFI saja. Bedanya apa? Kalau MBR partition for BIOS or UEFI berarti bootable ini, flash disk bootable ini nantinya akan bisa berjalan di komputer atau laptop yang tipe BIOS-nya berupa legacy dan UEFI. Tetapi kalau kita pilih MBR partition scheme for UEFI saja, berarti flash disk bootable ini tidak akan bisa berjalan di laptop yang mempergunakan BIOS dengan tipe legacy. Ya. Jadi biasanya gini, intinya kalau versi legacy itu untuk versi-versi BIOS yang lama ya. Kalau versi-versi UEFI itu untuk laptop-laptop yang terbaru, yang terkini. Lebih amannya kita pergunakan yang mendukung untuk kedua jenis BIOS. Kita pilih MBR partition scheme for BIOS or UEFI CSM. Kita klik ini. Kemudian file system ini kita sesuaikan dengan defaultnya ya. Ketika kita pilih ini tadi, ketika kita pilih master Windows-nya, dia akan langsung terpilih yang mana, apakah NTFS, apakah FAT32, manut saja. Nah, di sini kebetulan langsung aktif di NTFS. Kita pilih NTFS saja, meskipun sebenarnya boleh ya kita pilih FAT32 juga nggak masalah. Oke, namun kita juga perlu melihat kapasitas data yang akan kita transfer. Artinya kapasitas filenya ya, kapasitas file Windows-nya ini berapa giga. Kalau di sini kapasitasnya 3,96, itu bisa menggunakan NTFS atau menggunakan FAT32. Tetapi kalau kapasitasnya di sini dengan kapasitas 4,5 giga misalnya, maka file sistemnya mau tidak mau harus menggunakan NTFS, tidak bisa menggunakan FAT32. Mengenai alasannya kenapa harus NTFS atau perbedaan antara NTFS dan FAT32, saya sudah membuat video tutorial sebelumnya. Link deskripsi sudah link videonya juga sudah saya sertakan di dalam deskripsi. Silahkan ditonton. Oke, kita pilih ini file system NTFS, kemudian kita pilih start. Kita klik. Kemudian ada keterangan di sini bahwa semua data yang ada di dalam flash disk akan hilang, akan terhapus dan akan rusak. Kita oke saja dengan ketentuan bahwa kita sudah mengamankan data yang ada di dalam flash disknya ya. Kemudian kita oke. Selanjutnya tinggal kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, nah kalau tombol startnya hidup kembali berarti proses pembuatan bootable flash disk sudah selesai. Jadi keterangannya di sini sudah ready. Jika sudah, kemudian ini kita close ya. Selanjutnya kita lihat nih hasilnya seperti apa. Hasilnya
flash disknya yang ya, saya copot dulu, saya pasangkan kembali. Nah, ini dia, lihat, ini flash disk bootable-nya. Jadi ini sudah berhasil, dibuat. Demikian caranya untuk membuat bootable flash disk Windows 10 Pro 2004 update 2020 bulan Agustus ya teman-teman. Semoga video tutorial ini bisa memberikan wawasan untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.